Kita sering banget kan membayangkan karir itu seperti mendaki gunung. Tujuannya satu, sampai ke puncak. Betul. Setelah itu, ya udah selesai. Tapi gimana kalau ada seseorang yang dalam satu kehidupannya bisa mencapai dua puncak? Bukan cuma satu, tapi dua. Itulah yang akan kita bongkar hari ini. Kisah dari arsitek legendaris Frank Lloyd Wright. Betul banget. Dan sumber yang kita pegang ini menarik sekali, yaitu bab 11 dari buku Second Act. Buku ini secara spesifik mengupas fenomena babak kedua dalam kehidupan orang-orang luar biasa, dan Frank Lloyd Wright ini, wah, jadi studi kasus utamanya. Fokusnya ada pada kehidupan yang ditinjau ulang. Nah, misi kita untuk Anda hari ini adalah persis seperti judul bab itu. Kita mau coba mengerti bagaimana seseorang yang sudah dianggap jenius, terus dianggap kadaluarsa, bisa menemukan kembali relevansinya, bahkan jadi lebih kreatif dari sebelumnya. Kita akan lihat data, ide-ide, dan tentu saja kepribadian Wright yang super kompleks. Jadi ceritanya begini. Wright itu bintang rock di awal karirnya, seorang revolusioner. Tapi kemudian ada periode hampir 20 tahun di mana karirnya nyaris mati. Dia dianggap ketinggalan zaman. Bagian yang paling bikin penasaran dari analisis di buku ini bukanlah sekedar fakta bahwa dia berhasil bangkit, tapi bagaimana persisnya dia melakukan itu. Ini cerita soal ketahanan, evolusi ide, dan bagaimana krisis pribadi yang paling kelam justru bisa jadi pupuk untuk periode paling inovatif dalam hidup seseorang. Oke, kita mulai dari buktinya dulu. Penulis buku ini menyajikan satu visual yang menurut saya langsung menohok. Sebuah grafik, isinya sederhana. Jumlah bangunan rancangan Wright yang selesai dibangun setiap tahun. Dan polanya, wow, jelas sekali. Ada dua gunung, dua puncak yang nyata. Puncak pertama itu di awal 1900-an, eranya prairie houses yang terkenal itu, yang mengubah wajah arsitektur Amerika. Lalu setelah itu, grafiknya anjlok terjun bebas. Terjun bebas itu kata yang tepat. Ini bukan sekedar penurunan biasa. Ini masa mati suri. Dari sekitar tahun 1911 sampai awal 1930-an, Wright hampir tidak membangun apa-apa yang signifikan. Dan ini bukan cuma karena seleranya dianggap kuno loh. Ada konteks yang lebih besar. Dunia arsitektur sedang jatuh cinta pada gaya baru yang datang dari Eropa, yang kita kenal sebagai international style. Ah, yang serba kotak-kotak kaca itu ya. Fungsional, minimalis, tanpa hiasan. Tepat. Gaya arsitektur yang melihat bangunan sebagai mesin untuk ditinggali. Sangat berbeda dengan filosofi Wright yang organik dan menyatu dengan alam. Jadi, di tengah tren global itu, karya-karya Wright yang penuh ornamen dan terinspirasi dari padang rumput Amerika dianggap sebagai, ya, peninggalan masa lalu. Ada kutipan menarik di sini dari Tom Wolfe, yang pada tahun 1932 menyebut Wright hanya setengah modern. Itu sebuah hinaan yang telak pada masanya. Dan seolah-olah krisis karir saja tidak cukup, di periode yang sama kehidupan pribadinya hancur. Sehancur-hancurnya. Ini bukan sekedar drama, ini levelnya tragedi Yunani. Analisis di buku ini melukiskan gambaran yang kelam. Dia meninggalkan istrinya dan 6 anak untuk pergi ke Eropa bersama Mama Borthwick, kekasihnya. Lalu, terjadi sesuatu yang tak terbayangkan. Saat Wright sedang di Chicago, seorang pelayan di Taliesin, rumah sekaligus studio yang dia bangun untuk Mama, mengamuk. Dia membunuh Mama Borthwick, 2 anaknya, dan 4 orang lainnya dengan kapak, lalu membakar seluruh bangunan hingga rata dengan tanah. Wah, Ini bukan sekedar kecelakaan atau musibah. Ini adalah horor murni. gila ya. Kehilangan orang yang dicintai dan karya terbesar dalam satu malam dengan cara sebrutal itu. Kalau orang biasa mungkin udah selesai hidupnya di situ. Tapi ceritanya belum berhenti kan? Belum. Beberapa tahun kemudian, Taliesin yang sudah dibangun ulang terbakar lagi karena korsleting listrik. Pernikahan keduanya setelah tragedi itu juga gagal total. Penuh dengan drama, tuduhan kekerasan dari kedua belah pihak, dan jadi santapan media. Dia di titik terendah, nyaris bangkrut, dianggap tidak relevan, dan hidupnya penuh skandal. Kalau kita orang biasa, mungkin kita sudah menyerah ya, menganggap babak pertama sudah berakhir dengan tragis. Tapi disinilah, menurut buku ini, letak keunikan seorang Frank Lloyd Wright. Benar sekali. Bagi Wright, periode krisis selama hampir 2 dekade ini bukanlah sebuah akhir. Penulis buku ini menyebutnya sebagai masa inkubasi, sebuah titik balik di mana dia akhirnya menyadari visinya.
Ini adalah periode evaluasi ulang yang sangat panjang dan menyakitkan. Dia tidak menyerah. Dia justru masuk ke dalam dirinya, merenung, dan mengasah kembali ide-ide lamanya. Nah, disinilah bagian yang bikin saya paling tercengang pas baca bab ini. Wawasan utamanya adalah puncak kedua karir Wright yang melahirkan mahakarya seperti Falling Water dan Museum Guggenheim ternyata tidak lahir dari ide-ide yang sepenuhnya baru. Sama sekali bukan. Persis. Dia justru mengambil konsep-konsep intinya dari babak pertama, fondasi dari puncak pertamanya, dan meninjaunya kembali dengan apa yang dia sebut sebagai pola-pola segar seiring munculnya masalah-masalah baru. Ini adalah seni mengolah ulang, bukan menciptakan dari nol. Tunggu, ini menarik banget. Biasanya kita berpikir inovasi itu datang dari ide yang benar-benar baru, out of the blue. Tapi ini seolah-olah mengatakan bahwa inovasi terbaik justru datang dari kegagalan atau ide lama yang dipoles ulang. Apakah analisis di buku ini memberi contoh lain soal daur ulang ide ini? Oh, banyak sekali dan contohnya sangat kuat. Mari kita lihat bentuk spiral. Pada tahun 1925, Wright merancang Gordon Strong Automobile Objective, sebuah planetarium di puncak gunung dengan jalan spiral yang melingkar ke atas. Proyek ambisius yang tidak pernah dibangun, sebuah kegagalan. Idenya masuk laci. Tapi hampir 20 tahun kemudian, pada tahun 1943, ketika dia diminta merancang museum untuk Solomon Guggenheim, ide inti yang sama itu muncul kembali. Dia menariknya dari laci, menyempurnakannya, dan lahirlah bentuk ikonik Museum Guggenheim di New York. Luar biasa. Jadi sebuah ide yang gagal di tahun 20-an menjadi cetak biru untuk salah satu bangunan paling terkenal di dunia pada tahun 40-an. Hal yang sama persis terjadi dengan gagasan rumah terjangkau. Di tahun 1910-an, dia mengerjakan proyek System Built Homes, semacam rumah prefabrikasi yang bertujuan menekan biaya. Proyek itu gagal total karena berbagai alasan, termasuk pecahnya Perang Dunia I. Lagi-lagi idenya masuk laci, tapi obsesinya untuk menciptakan arsitektur berkualitas tinggi bagi kelas menengah Amerika tidak pernah mati. Lalu ide itu bangkit lagi. Bangkit lagi dalam konteks baru. Pada tahun 1936, di tengah masa depresi besar, ide itu terlahir kembali dalam wujud rumah Usonian. Ini adalah desain yang revolusioner untuk zamannya, tanpa garasi karena mobil dianggap cukup kuat untuk diparkir di luar, tanpa ruang makan formal dengan pemanas di bawah lantai. Sebuah inovasi besar itu. Dan denah terbuka yang sangat efisien. Rumah Usonian ini menjadi model bagi rumah-rumah pinggiran kota di Amerika pasca perang. Ide lama diterapkan untuk memecahkan masalah baru. Krisis di buku ini bahkan menarik garisnya lebih jauh lagi sampai ke masa kecil Wright. Ibunya, seorang guru, memberinya mainan edukatif yang disebut balok-balok Froebel. Saya baru tahu loh soal ini. Bisa dijelaskan sedikit? Tentu. Balok Froebel ini adalah seperangkat balok kayu dengan bentuk-bentuk geometris dasar, kubus, bola, silinder, prisma. Diciptakan oleh Friedrich Froebel, pendiri taman kanak-kanak dengan tujuan mengajarkan anak-anak tentang hubungan antar bentuk, simetri, dan struktur. Jadi, sejak kecil Wright sudah dilatih untuk berpikir dalam kerangka geometri. Menurutnya sendiri, yang dikutip dalam buku ini, dia menghabiskan seluruh hidupnya hanya menata ulang bentuk-bentuk dasar dari balok-balok itu. Jadi, seumur hidupnya dia itu seperti sedang bermain Lego dengan skala raksasa. Analogi di buku ini keren banget. Seperti Michelangelo yang terus-menerus menggambar bentuk tubuh manusia untuk benar-benar memahaminya sebelum menerapkannya pada arsitektur atau patung, Wright melakukan hal yang sama tapi dengan bentuk geometris. Dan evolusi idenya yang paling puitis mungkin adalah soal ruang dan cahaya. Jejaknya dilacak dengan indah di sini. Mulai dari celah-celah kaca vertikal di gedung Larkin untuk memasukkan cahaya ke ruang kerja, lalu konsep langit-langit tak terbatas di Unity Temple. Ide-ide ini terus dia kembangkan dalam diam selama masa-masa sulitnya, dan mencapai puncaknya di babak kedua. Seperti di markas Johnson Wax, kan? Yang kolom-kolomnya seperti jamur itu. Tepat. Di sana, dia menciptakan kolom-kolom jamur raksasa yang melebar di bagian atas. Dengan celah kaca di antaranya, menciptakan apa yang dia sebut sebagai hutan cahaya di dalam ruang kantor. Sebuah ruang kerja yang terasa sakral.
Lalu di gereja Ortodoks Yunani Annunciation, seluruh atapnya yang berbentuk kubah seolah melayang di atas jendela-jendela melingkar, membandingkan interiornya dengan cahaya surgawi. Sebuah ide yang ia kembangkan dan sempurnakan selama 50 tahun. Oke, ide-idenya brilian. Proses kreatifnya juga luar biasa. Tapi orang di baliknya, dari yang saya baca di sini, Frank Lloyd Wright sebagai manusia itu kayaknya susah banget ya. Itu adalah cara yang sangat sopan untuk menggambarkannya. Buku ini sangat jelas. Dia memiliki ego yang setinggi Gunung Everest. Ada kutipan terkenalnya yang mengatakan, kesombongan yang jujur lebih baik daripada kerendahan hati yang munafik. Dia benar-benar percaya itu. Mungkin itu yang bikin dia tahan banting saat semua orang bilang dia udah habis. Tapi di sisi lain, pasti ada dampak negatifnya. Tentu. Di satu sisi, kepercayaan dirinya yang luar biasa itulah yang membuatnya terus berjalan. Dia justru mendapat energi dari kritik. Ada kutipannya di sini. Seorang pria akan belajar sama banyaknya dari musuh-musuhnya seperti dari teman-temannya. Mereka membuatnya tetap dalam kondisi siap tempur. Egonya adalah perisainya. Tapi sisi gelapnya sangat pekat. Maksudnya seperti apa? Penulis buku ini menggambarkannya sebagai sosok yang sangat dominan, terkadang kasar, dan bahkan kejam. Dia mendirikan Taliesin Fellowship, sebuah program magang di rumahnya yang lebih mirip seperti sekte daripada sekolah arsitektur. Para muridnya tidak hanya bekerja tanpa bayaran merancang bangunan untuknya, mereka juga harus melakukan pekerjaan rumah tangga, bertani, memasak, bahkan bermain di orkestra pribadinya. Hidup mereka didedikasikan sepenuhnya untuk melayani kejeniusan Wright. Wah, ini jadi pertanyaan etis ya. Di mana batas antara seorang mentor yang menuntut dengan seorang pemimpin sekte yang eksploitatif? Apakah kejeniusan bisa jadi pembenaran untuk perilaku seperti itu? Apakah bukunya membahas dilema ini? Secara tidak langsung ya, penulisnya membuat perbandingan yang sangat cerdas dengan Katharine Graham, CEO legendaris Washington Post. Graham, untuk menemukan babak keduanya, harus bebas dari figur dominan dalam hidupnya, yaitu suaminya yang karismatik tapi problematik. Sebaliknya, Wright adalah figur dominan itu sendiri. Dia tidak bisa berfungsi tanpa dikelilingi oleh para pengikut setia yang memuja visinya. Dia adalah matahari yang butuh planet untuk mengorbitnya. Kejeniusannya membutuhkan audiens yang tunduk. Jadi kejeniusannya tidak bisa dipisahkan dari kekurangannya. Dia seorang individualis ekstrim. Ada satu detail di sini yang bikin saya geleng-geleng kepala. Dia tidak menyekolahkan putri bungsunya sampai usia 9 tahun karena dia tidak percaya pada sistem pendidikan formal. Dia percaya pendidikan terbaik adalah di rumah, di bawah bimbingannya langsung. Ini menunjukkan betapa anti-mainstream dan keras kepalanya dia. Namun, argumen di buku ini adalah sikap anti-mainstream inilah yang menjadi sumber orisinalitasnya. Ketika semua arsitek lain melihat ke Eropa untuk gaya internasional yang sedang tren, Wright justru melihat ke dalam, ke lanskap Amerika, ke padang rumput, ke gurun. Dia menolak untuk ikut-ikutan. Egonya yang besar, yang membuatnya menjadi pribadi yang sangat sulit, juga merupakan perisai yang melindunginya dari konformitas. Tanpa ego itu, mungkin dia akan menyerah di tahun 1920-an atau sekedar meniru gaya yang sedang populer dan menjadi arsitek biasa saja. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Kisah Frank Lloyd Wright ini benar-benar menantang gagasan kita tentang karir yang lurus dan menanjak. Ini seperti memberi kita izin untuk tidak panik kalau sedang berada di fase turun atau merasa terpinggirkan. Fase itu tidak harus menjadi akhir. Betul. Jika kita sambungkan semua ini ke gambaran yang lebih besar, intisari dari bab ini adalah kekuatan dari peninjauan kembali. Kunci kebangkitan Wright bukanlah menemukan ide yang sama sekali baru, tetapi melihat kembali pengetahuan, pengalaman, dan prinsip-prinsip inti yang sudah ia miliki. Lalu mencari cara untuk menerapkannya secara berbeda untuk memecahkan masalah-masalah baru di depannya. Puncak kedua Wright dibangun di atas fondasi puncak pertamanya, tapi setelah melalui proses renovasi pemikiran selama 2 dekade yang penuh gejolak. Kisah Wright ini jadi membuat kita bertanya pada diri sendiri. Gagasan inti apa dari babak pertama hidup Anda, baik dalam karir, hobi, atau kehidupan pribadi, yang mungkin sudah Anda sisihkan atau lupakan karena dianggap gagal atau tidak relevan lagi? Dan apa yang bisa terjadi jika Anda mulai memikirkannya kembali, bukan untuk mengulang masa lalu, tetapi untuk meremixnya menjadi sesuatu yang sama sekali baru?